Anda kembali bersama kami, kita masih membahas mengenai gaya komunikasi politik seorang Susilo Bambang Yudhoyono. Masih bersama kami di sini pengamat sosial Beni Susetio dan juga Andi Nurpati, politisi Demokrat melalui sambungan telepon. Mbak Andi, kembali bersama saya Mbak Andi. Iya. Mbak Andi, tadi pertanyaan saya 10 tahun memimpin Indonesia, bukankah tidak sulit bagi seorang Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghubungi Joko Widodo dan meminta bertemu untuk berbicara? Sesudah Pak Jokowi dilantik sebagai presiden pun beliau pernah bertemu dan itu kan dibuka untuk umum juga. Ya, artinya komunikasi itu sebetulnya berjalan. Nah, kalau kemudian akhir-akhir ini beliau mengeluhkan komunikasinya ada hambatan karena disebut tadi ada beberapa orang yang menghalangi untuk bertemu, artinya itu sudah pada posisi Pak SBY sebetulnya bersedia bertemu atau mau bertemu dengan presiden, cuma ada yang menghalangi untuk bertemu itu loh. Nah, karena ini tidak terjadi maka dibuka kepada publik aja, nanti dikira SBY nggak mau ketemu dengan presiden. Nah, seperti itu. Ini kan sudah dibantah nih Mbak Andi, sudah dibantah oleh pihak istana bahwa ada yang menghalangi, artinya sudah ada rencana juga bagi pihak istana akan mempertemukan antara SBY dan juga Joko Widodo pasca 15 Februari mendatang. Kira-kira memang apa yang ingin dibicarakan SBY dengan Jokowi, Mbak Andi? Selama ini beliau kan baik terbuka maupun tertutup, Pak SBY selalu mengatakan bahwa Partai Demokrat, karena beliau ketua umum Partai Demokrat, akan selalu mendukung pemerintahan Pak Jokowi apabila program-program beliau, kebijakan-kebijakan beliau itu memang betul-betul pro rakyat. Baik. Tapi kalau dilihat ada hal-hal atau kebijakan sikap pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat atau bertentangan dengan konstitusi atau aturan-aturan, maka tentu tetap akan mengkritisi pemerintah, bahkan bisa memberikan solusi-solusi atau usulan solusi-solusi. Itu beliau buka secara publik bahwa sikap Partai Demokrat seperti itu. Nah, artinya apa? Sebetulnya beliau kan sangat pengalaman dulu, dicaci maki, dihina, dihantam segala macam beliau alami ketika jadi presiden. Maksudnya sih tidak ada yang terlalu dalam komunikasi terbuka ini malah bagus juga satu sisi karena biar publik tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Tapi kan justru ada sebagian publik yang menganggap seorang Susilo Bambang Yudhoyono ini yang kerap melakukan postingan di Twitter, apa-apa kemudian diposting di Twitter ini ada, mohon maaf Mbak Andi, ada yang menganggap Presiden ke-6 kita ini baperan kalau kata anak muda zaman sekarang. Apa tanggapan Anda Mbak Andi? Twitter Pak SBY itu beliau masih presiden sudah banyak memposting tweet ya, baik apa yang diterima oleh masyarakat atau kebijakan-kebijakan ini bukan hanya baru sekarang ini aja. Artinya apa yang disampaikan melalui Twitter apalagi secara terbuka melalui media-media itu kan memang sesuatu yang memang harus menjadi milik publik, bahwa seperti ini yang terjadi saat ini. Kalau beliau mengatakan kita prihatin dengan kondisi bangsa saat ini, baik dalam tweet maupun dalam pidato-pidatonya atau dalam konferensi persnya Pak SBY, itu kan sangat transparan. Beliau memberikan informasi itu juga kepada pemerintah bahwa ini harus betul-betul diseriusi. Kalau ada masalah ekonomi, masalah keamanan, masalah keadilan, masalah hukum dan seterusnya ini betul-betul harus ada koridor-koridor. Saya kira positif saja lah memandang apa yang disampaikan Pak SBY. Positif saja memandang beliau terhadap kondisi bangsa. Mbak Andi, kita ke Pak Beni dulu. Pak Beni, kalau dikatakanlah sebetulnya tidak ada hambatan yang begitu berarti untuk mempertemukan dua tokoh ini antara Presiden Joko Widodo dan juga seorang Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi kira-kira apa yang membuat mereka berdua nampaknya sulit sekali untuk duduk berdua membahas sebuah negara, katakanlah seperti itu? Komunikasi itu kan menyangkut trust ya. Kalau tidak ada trust dan kepentingan politik jangka pendek, sebenarnya nggak ada halangan. Habibie aja muda kok. Kepentingan politik jangka pendek seperti apa? Itu ya misalnya perebutan kekuasaan. Orang mengatakan ya DKI 1 itu salah satunya gitu loh. Ini membuat situasi menjadi semakin panas. Itu sehingga Pak Jokowi mengatakan ya setelah pilkada ya serentak lah kita ketemu gitu kan, sebenarnya ini bahasa isyarat kan. Artinya gini, ini kan sebenarnya kalau kita bicara tentang kekuasaan, kekuasaan itu selalu perebutan wacana publik untuk merebut simpatik, untuk merebut pengaruh, itu kekuasaan. Dan dalam politik itu sah-sah saja. Tetapi dalam politik itu orang menjadi sadar ketika kepentingan bangsa dan negara itu lebih penting, maka menjadi negarawan itu menjadi penting. Contoh, kalau kita melihat Obama dan Trump, Trump kontroversial bagaimana, tetapi begitu Trump dilantik, Obama tidak memberi komentar apapun. Selesai sudah, karena dia ingin menunjukkan demi Amerika, demi bangsa dan negara, sekarang dia menjadi negarawan. Katakanlah sekarang pertanyaan Anda sisi kenegarawan seorang Susilo Bambang Yudhoyono. Kenegarawan kan enggak, saya ingin mengatakan
jadilah negarawan. Jadilah negarawan. Oke. Jadi saya tidak mempertanyakan negarawan itu dia akan lebih kepentingan bangsa dan negara, bukan kekuasaan yang ecek-ecek gitu loh. Lah kalau dia menjadi kepentingan bangsa dan negara, banyak hal yang 10 tahun bisa dia sumbangkan untuk perbaikan bangsa ini. Artinya maka kalau kita sebenarnya interaksi dalam politik itu tidak ada hambatan. Kalau pertemuannya itu betul-betul untuk misalnya bagaimana misalnya peranan Indonesia ke depan misalnya bagi dunia dalam situasi politik yang seperti ini. Bagaimana Indonesia bisa mengatasi berbagai persoalan kita sehingga persoalannya tidak politik praktis kekuasaan. Kalau politik praktis kekuasaan, maka yang terjadi adalah kecurigaan. Nah, ini kecurigaan inilah yang menyebabkan terjadi saling bahasa isyarat kan. Dari isyarat antar bahasa isyarat. Ada kecurigaan antara Jokowi dan juga SBY karena ada isu-isu kekuasaan dengan politik praktis di dalamnya yang kemudian membuat keduanya seolah-olah berjarak begitu Mbak Andi, kata Pak Beni. Apa tanggapan Anda Mbak Andi? Saya kira enggak juga ya, karena Pak Jokowi kan mendatangi Pak Prabowo. Kalau kita mau bicara soal pilkada DKI, Pak Prabowo kan beda koalisi dengan Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi mendatangi Prabowo. Prabowo belum pernah jadi presiden. Ya. Jadi seharusnya mendatangi SBY dulu ya Mbak Andi ya? Pak Prabowo itu kan sebagai Ketua Umum Gerindra. Nah kalau SBY ini kan presiden 10 tahun, ketua umum partai juga. Meskipun anaknya bertarung di DKI, tapi kan Prabowo juga mengusung calon yang lain. Nah, kenapa misalnya juga diperlakukan hal yang berbeda? Kalau Pak SBY kenapa harus menunggu pilkada selesai? Kalau dengan Pak Prabowo kenapa dalam proses pilkada juga bertemu? Gitu artinya baiknya sebetulnya sebelum pilkada, begitu Mbak Andi ya? Menurut saya sih, timing ini apapun komunikasi politik itu kapanpun dimanapun silakan dilakukan sepanjang dibutuhkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah sudah bagus misalnya Pak Jokowi mendatangi Prabowo, mendatangi tokoh-tokoh, ulama-ulama kemarin itu ormas-ormas, kemudian juga diundang ketua-ketua umum partai. Dengan Pak SBY tidak dilakukan. Nah tapi saya sih sebagai menyayangkan komunikasi ini terlalu berbeda. Tapi ya sudah itu sudah terjadi. Silakan kita melihat lagi ke depan ini seperti apa gaya politiknya Pak Jokowi terhadap Pak SBY. Ini kalau pertanyaan terakhir saya, Mbak Andi, kalau dikatakan Pak Beni juga tadi sempat menyinggung soal adanya katakanlah pilkada yang saat ini akan terjadi khususnya di Jakarta, di mana di situ ada anak seorang Susilo Bambang Yudhoyono yang juga ikut serta menjadi salah satu kandidatnya. Apakah ini kemudian mempengaruhi gaya-gaya politik komunikasi seorang SBY saat ini? Enggak, saya kira karena SBY sebelum anaknya mencalon pun sudah berkali-kali konferensi pers, memberikan masukan, mengkritik pemerintah. Dan gaya seperti itu juga dilakukan Ibu Megawati ketika SBY Baik, Mbak Andi. Dan artinya itu dalam dunia demokrasi biasa-biasa saja. Politik itu kan sangat dinamis. Silakan ambil masalah-masalah positifnya ya, kemudian hal-hal yang bisa dipertemukan. Oke, Mbak Andi. Pak Beni, silakan tanggapi. Jadi gini loh, politik itu selalu motif kan. Ada motif yang tersembunyi dan motif tersembunyi itu dibungkus. Dan cara membungkusnya itu kan seperti sinetron ya. Karena politik itu menyangkut artinya kalau kita bicara cara membungkusnya seperti sinetron akan ada episode-episode selanjutnya lain. Selama kekuasaan itu selalu direbut. Kekuasaan itu selalu akan bagaimana dia mempengaruhi orang. Maka selalu dalam interaksi politik selalu simbolis. Nah sekarang terjadi adalah perang simbolis. Tapi problemnya bangsa ini membutuhkan pemimpin yang berjiwa negarawan. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang berjiwa kenegarawan. Punya legowo. Terima kasih. Dan yang legowo itu adalah orang yang tidak merasa terus-menerus didolimi. Oke, terima kasih Pak Beni, pengamat sosial, Beni Susetio dan juga Andi Nurpati, politisi Demokrat. Artinya kita nantikan apakah betul-betul akan ada episode-episode selanjutnya dari sinetron Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, kalau tidak jadi negarawan. Baik.